Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara berjualan di marketplace ya. Saya membuat video tentang marketplace lagi karena banyak yang nyuruh saya itu membahas tentang marketplace Facebook. Ya, banyak teman-teman yang subscriber saya ya yang nyuruh saya bikin konten lagi video tentang cara berjualan di Facebook Marketplace. Oke, sebelum melanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like juga, komen juga di bawah di kolom komentar ya. Oke, yang belum subscribe saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan subscribe. Yang belum subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Facebook Marketplace adalah tempat jual beli online yang dikhususkan untuk pengguna Facebook. Karena ya fitur marketplace Facebook itu cuma ada di Facebook, nggak ada di aplikasi lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih tips atau cara berjualan di Facebook Marketplace itu supaya laris atau banjir orderan? Tentunya kalian juga mau ya kalau jualan di marketplace tiap hari itu banjir orderan, ya minimal 10-20 orderan masuk dalam satu hari. Jadi tipsnya itu gampang-gampang susah sih. Jadi yang pemula itu harus nonton video ini, jangan sampai di skip ya, biar nggak gagal paham. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu, saya merangkum ada 9 tips cara berjualan di marketplace Facebook. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya di marketplace Facebook. Alhamdulillah, saya berjualan di Facebook itu setiap hari itu 10-20 bahkan lebih itu tiap hari masuk orderan. Tips atau cara yang pertama yaitu tentang keyword atau kata kunci di judul postingan kita ketika memposting di marketplace Facebook. Jadi tidak jarang ya calon pembeli itu melakukan pencarian, kan di marketplace Facebook itu ada kolom pencarian ya. Nah, tidak jarang pembeli itu mencari produk incarannya itu dengan cara mengetik nama jenis produknya di kolom pencarian. Jadi kita harus meriset keyword atau kata kunci sebelum memposting produk kita di marketplace. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meriset kata kunci tersebut? Caranya sangat mudah teman-teman ya. Caranya seperti inilah. Caranya seperti ini. Kemudian tips atau cara yang kedua adalah tentang deskripsi atau keterangan ya. Tentunya deskripsi dan keterangan tersebut adalah deskripsi tentang produk yang kalian jual atau keterangan produk yang kalian jual. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita memposting produk, ketika mengisi kolom deskripsinya itu simpel bahkan cenderung tidak jelas, itu membuat calon pembeli itu bingung dan merasa kurang yakin dengan produk kita. Jadi gampangnya itu, kita kalau mau memposting atau mengisi deskripsi, kita memposisikan dulu sebagai pembeli. Kira-kira kalau kita sebagai pembeli, kita mau melakukan apa?
ketika mau membeli produk di marketplace. Nah, kemungkinan besar orang lain juga seperti kita cara mencarinya di marketplace ya. Saran saya kalau mengisi kolom deskripsi itu kalian harus mendeskripsikan produk kalian dengan jelas. Ingat ya, saya bilang dengan jelas. Jelas itu bukan dilihat dari panjang pendeknya ya. Jadi kita harus jelas. Meskipun panjang, kalau tidak jelas ya buat apa gitu. Malah semakin membingungkan pembeli. Lebih baik singkat, padat, dan jelas. Pendek tapi jelas, supaya calon pembeli kita bisa paham dengan produk yang kita jual gitu. Bila perlu, cantumkan juga harga di kolom deskripsi untuk meyakinkan calon pembeli kita. Tips dan cara yang selanjutnya yaitu tentang harga. Nah, ini sangat penting ini. Kalau masalah harga kalian pasti sudah pada berpengalaman lah, atau sudah pada tahu ya, bahwa kalau di Indonesia itu pembelinya itu yang pertama dilihatnya itu kebanyakan itu masalah harga. Jadi mereka cari harga yang paling murah dulu. Nah, saran saya untuk tentang harga, kalian berikan harga yang menarik, yaitu yang tadi saya bilang, harga yang paling murah. Tapi tentunya dengan harga yang murah itu kalian masih punya keuntungan gitu, meskipun sedikit gitu. Saran saya untuk mengambil untung kalau kalian reseller atau dropshipper, itu lebih baik untung sedikit ya, tapi yang membelinya atau pembelinya banyak, daripada untung gede tapi pembelinya cuma 1 sampai 2 orang atau paling banyak 5 orang. Ya misal kita ambil untungnya itu sedikit aja, misal 10.000 bahkan 5.000 juga nggak apa-apa gitu. Tentunya kita juga harus meriset dulu saingan kita, produk yang sama seperti yang kita jual itu berapa orang yang menjual, dan harganya pasti beragam gitu. Kita bersaing bisa di paling murah atau di tengah-tengah aja gitu. Nah, tips dan cara yang ketiga berapa ya? Ya, selanjutnya itu ya, itu tentang foto atau gambar produk yang teman-teman jual. Agar semakin laris, teman-teman harus memberikan gambar atau foto produk yang jelas ya, gak buram gitu. Kalau bisa lengkapi foto produknya itu dengan produk aslinya, gambar produk aslinya gitu. Kalau yang pemilihannya itu real pic gitu. Jadi kan kebanyakan calon pembeli itu nanya ya, boleh lihat real pic-nya enggak? Seperti itu ya. Kebanyakan ya nanya real pic gitu. Kalau kalian ngambil produk dari Shopee atau Misho atau e-commerce lainnya, itu kalian coba deh cek di kolom ulasan ya. Di sana banyak yang udah membeli itu memfotokan atau memvideokan produk yang sudah mereka beli misal di Shopee. Coba lihat deh itu ulasannya, pasti di sana ada foto dari pembeli yang memfotokan ya produknya di seller tersebut gitu. Itu kita ambil aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu real pic-nya sesuai gambar seperti itu, dan kita juga ngambil barangnya itu dari sana gitu. Jadi kita nggak berbohong. Oke, tips selanjutnya atau cara selanjutnya itu pelayanan. Ya, sebagai seorang pedagang atau penjual baik online maupun offline ya, baik yang jualan online atau yang konvensional seperti di pasar, di toko yang nyata gitu, pelayanan kita terhadap pembeli itu harus memuaskan, harus bagus ya, ramah, murah hati.
Tips dan cara selanjutnya yaitu tentang kepercayaan ya. Ini bukan kepercayaan agama ya, tapi tentang kepercayaan ya. Kepercayaannya pembeli itu harus percaya sama penjual gitu. Sama kita harus percaya sebagai penjual gitu. Jadi saran saya, kita harus menumbuhkan rasa percaya ya, atau menumbuhkan kepercayaan untuk pembeli. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa mengirimkan atau ngasih lah ke calon pembeli itu testimoni ya, testimoni dari konsumen kita atau yang pernah membeli produk kita, supaya meyakinkan pembeli tersebut ya. Nah di sini tentunya testimoninya itu harus testimoni yang bagus ya. Tips atau cara selanjutnya yaitu tentang opsi pembayaran. Jadi opsi pembayaran itu yang pertama, kalau online itu via transfer ya, atau bayar di tempat. Nah sekarang ini saya amati ya, semua pembeli itu sangat menginginkan opsi pembayarannya itu yaitu COD ya, atau bayar di tempat. Itu paling digemari sama pembeli itu fitur COD. Kenapa? Yang pertama simpel ya, kita nggak perlu transfer ya. Siapa tahu pembeli itu, calon pembeli kita itu nggak punya rekening atau apa gitu, males ke Alfa atau apa gitu. Kalau bayar di tempat kan lebih nyaman, mudah gitu. Tips dan cara yang selanjutnya yaitu kita harus memanfaatkan grup ya. Tentunya grup jual beli ya, jangan grup sembarangan, itu nanti kita ditendang atau di kick sama admin grupnya. Tentunya di grup jual beli, tapi jangan terlalu sering gitu. Yang minimal dalam seminggu itu sekali atau 2 kali kita promosi di Facebook jual beli ya. Karena di Facebook jual beli itu campur ya, ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli ya. Meskipun kata saya itu enggak terlalu maksimal sih kalau posting di atau membagikan di grup jual beli gitu. Karena menurut saya itu hampir 80% itu penjual semua itu di grup jual beli itu. Yang sebagai pembelinya itu ya 20%-an lah gitu. Soalnya apa? Kalian pernah kan share atau membagikan postingan ke grup jual beli itu, kalian ada yang komen nggak? Ada yang komen nggak itu? Ada sih, ada ya kalau yang ada, tapi itu nggak banyak ya. Kebanyakannya itu kosong gitu. Bahkan like juga nggak ada gitu ya. Itu nggak terlalu maksimal sih kalau menurut saya gitu. Tapi alangkah baiknya dicoba aja dulu gitu kan, kalau rezeki itu nggak kemana ya. Oke, tips atau cara yang terakhir, kita bisa memanfaatkan ya fitur Facebook Ads. Nah, apa itu Facebook Ads? Itu iklan ya, iklan Facebook atau promosi. Oke teman-teman, itu tadi ya cara atau tips berjualan di Facebook Marketplace supaya laris. Silakan kalian coba yang tadi saya bagikan atau share tadi. Semoga kalian berhasil ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Selama ini saya masih berjualan ya. Saya ambil produknya kadang dari Miso, kadang dari Shopee gitu ya, dari mana aja gitu. Itu sehari itu 10 sampai 20 orderan itu bisa dapat ya, masuk orderannya itu. Closingnya itu sampai 20 lah, closingnya itu sampai 20 orderan tiap hari. Ya paling sepi itu 10 sih, 10 orderan itu udah paling sepi kalau untuk saya gitu. Dengan cara ya yang tadi saya bahas tadi ya, caranya seperti itu.
Oke teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalian bisa share atau komen di bawah kalau ada pengalaman apalah gitu. Kalian punya pengalaman apa, silakan. Kalian punya pengalaman apa di marketplace Facebook, silakan isi lah di kolom komentar. Itu bebas, kalian mau apa aja di kolom komentar bebas ya, supaya saya juga tahu ya siapa aja yang mampir ke video saya gitu ya, biar lebih dekat lah saya sama subscriber saya juga gitu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar di bawah. Semoga bisnis kalian lancar dan mudah rezekinya, berkah juga, jangan lupa amanah juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.